Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Akademi Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pelajaran kita atau pertemuan kita pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ta'adduduz zaujat atau dalam bahasa kitanya poligami. Ya. Memang ini adalah tema yang mungkin bagi sebagian orang, khususnya para wanita, merasa kadang-kadang agak berat ya menerima fakta syariah yang telah menjelaskan tentang masalah ini. Tapi seyogyanya bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita wajib menerima setiap syariat yang telah Allah turunkan kepada kita. Baik itu enak ataupun dia tidak enak, ya. Baik bisa kita laksanakan ataupun kita berat melaksanakannya. Jadi setiap syariat yang datang dari Allah, pertama sekali yang harus kita pahami adalah kita wajib menerima setiap syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kunci pertama yang harus kita tanamkan, kita sadari dalam menyikapi setiap syariat yang datang dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam Islam, al-aslu fil Islam an yatazawwajur rajulu imra'atan wahidah. Ya. Pada asalnya seorang suami, seorang laki-laki itu dianjurkan atau diwajibkan untuk menikahi seorang wanita, ya. Itu pada asalnya. Namun demikian, walakin al-Islam abaha ta'adduduz zaujat kama huwal hal fi syara'i samawiyah sabiqah, ya. Namun demikian, dalam beberapa kondisi Islam kemudian memberikan kebolehan ya kepada khususnya kaum laki-laki untuk melakukan poligami, ya, melakukan nikah lebih daripada satu orang, dan maksimal adalah 4 orang. Sebagaimana syariat ini bukan hanya saja ada dalam syariat Islam, tapi juga sudah ada dari syariat para nabi-nabi sebelum kedatangnya Islam. Tentunya hal ini adalah untuk hikmah, untuk maslahat yang akan berguna bagi individu dan bagi masyarakat itu sendiri. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita mengetahui ya bahwasanya di dalam setiap syariat yang Dia turunkan, di dalam setiap aturan yang Dia berikan kepada suatu kaum, suatu masyarakat, itu memiliki hikmah, memiliki maslahat bagi masyarakat itu sendiri. Walaupun kadang-kadang kita tidak mengerti, ya, kita tidak sampai pemahaman kita terhadap apa di balik hikmah setiap syariat yang telah Allah turunkan kepada kita. Salah satunya adalah masalah poligami ini tadi. Ya, para ulama tentunya banyak memberikan penjelasan hikmah-hikmah kenapa poligami ini diperbolehkan. Namun dalam hal ini kita tidak akan membahas tentang masalah itu. Kita hanya akan membahas tentang kaidah-kaidah atau dawabit-dawabit yang wajib dipenuhi oleh seseorang yang ingin melakukan poligami. Ya. Jadi walaupun Islam membolehkan poligami ini, namun Islam tidak membolehkan secara mutlak. Harus ada ketentuan, harus ada syarat-syarat yang dipenuhi oleh seseorang untuk bisa melaksanakan poligami ini tadi, ya, melaksanakan ta'adduduz zaujat ini. Yang pertama yang harus diperhatikan oleh seorang laki-laki ketika ingin melakukan poligami adalah untuk meyakinkan dia bisa adil, ya. Tentunya adil di sini adalah adil dalam hal-hal yang bersifat zahir, hal-hal yang bersifat madiyah zahirah, bisa dilihat, bisa disentuh dan bisa dirasakan, ya, bukan sesuatu yang ada di dalam hati. Fayajibul adlu bainan nisa fil umur al-madiyah az-zahirah. Wajib bagi suami yang berpoligami agar bertindak adil
dan bijaksana dalam urusan materi, ya, dan dalam urusan yang bersifat lahiriah seperti nafkah, ya itu kan sifatnya zahir, lahiriah, seperti tidur, pembagian tidur malam, ya, dan semua hal yang sifatnya bisa dilihat secara zahir. Wa man lam yastati al-'adlu bainahunna hurima alaihi at-ta'addud. Barang siapa yang tidak bisa memastikan dia bisa berlaku adil seperti ini, tidak berlaku adil seperti ini, maka diharamkan baginya untuk berpoligami. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian khawatir, kalian takut tidak bisa berlaku adil, maka nikahilah satu orang saja, ya. Wa kana fi'luhu dzalika min akbahiz dzunub wa asna'iha, ya. Berlaku tidak adil di dalam urusan ini tadi yang kita katakan, misalnya nafkah tidak adil, ya. Misalnya istri kedua tinggal seminggu, sementara istri pertama 1 hari 2 hari, atau istri kedua 3 hari, istri pertama cuma 2 hari, misalnya begitu. Nah, ini adalah bentuk dari dosa yang sangat besar yang akan ditanggung oleh seorang suami kalau berlaku seperti itu. Atau istri yang pertama misalnya dicukupkan kebutuhannya, istri yang kedua tidak. Istri yang kedua dicukupkan kebutuhannya, istri yang pertama tidak. Nah, yang seperti ini akan mendapatkan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamah wa syaqquhu ma'il." Barang siapa yang memiliki 2 orang istri, kemudian dia lebih condong, lebih cenderung memperhatikan salah seorang dari kedua istrinya tadi, maka dia akan datang pada hari kiamat nanti dengan bahu yang miring, ya, dengan pundak yang miring. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau syariat kita hanya memerintahkan untuk berlaku adil, ya, dalam masalah yang bersifat zahirah maddiyah. Sedangkan dalam masalah hati, maka di sini kata Allah Subhanahu wa taala, "Ammal adlu fil mahabbatil qalbiyah falaysa biwajib." Li'annahu la yastati'uhu. Hadha huwal murad biqaulihi ta'ala, "Wa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau haristum." Ya. Adapun dalam masalah adil, dalam masalah rasa cinta, ya, yang ada di dalam perasaan seseorang, maka ini bukan suatu kewajiban, ya, untuk berlaku adil. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang sangat tidak bisa dilakukan. Kalau seseorang memiliki 2 istri, bisa jadi rasa cintanya lebih kuat kepada istri pertama dibandingkan kepada istri kedua misalnya, ya. Dan ini tidak diharuskan bagi seseorang untuk lebih mencintai, untuk sama rasanya terhadap dua orang istrinya tadi. Sebagaimana Allah mengatakan, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau haristum." Kalian tidak akan pernah bisa untuk berlaku adil, ya, bersama terhadap wanita-wanita kalian walaupun kalian berusaha keras. Namun sekali lagi kita katakan, yang menjadi kewajiban yang harus diperhatikan oleh seorang suami adalah adil dalam perkara-perkara yang urusan-urusan materi dan urusan-urusan yang bersifat lahiriah ini tadi. Kemudian yang kedua, al-qudrah alal infaq ala zaujat. Syarat kedua yang harus diperhatikan adalah seseorang wajib memiliki kemampuan untuk menafkahi istri mereka, ya. Jadi kalau dia tidak punya kemampuan, satu saja sudah kewalahan, maka nggak perlu lagi nambah 2, ya. Satu saja sudah sulit dia menafkahinya, maka tak boleh baginya untuk menikahi yang kedua atau yang ketiga. Kemudian alla yazid at-ta'addud an arba'i az-zaujat. Tak boleh nikah, kalaupun dia berpoligami, tak boleh lebih daripada 4 orang. Ya, ini tentunya sebagaimana disebutkan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 3, "Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba." Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang kalian ingini 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian ragu, takut untuk tidak berlaku adil, maka nikahilah satu saja. Dan yang terakhir adalah yumna al-jam'u baina ba'din nisa mura'atan li adami ifsadil alaqah bainal aqarib. Tak boleh, kalaupun dia ingin berpoligami, tak boleh menjadikan 2 orang istrinya tadi atau lebih
dari ahli keluarga mereka. Ya. Yuhram al-jam'u bainal mar'ah wa ukhtiha. Tak boleh menikahkan seorang wanita mempoligami, memadukan seorang wanita dengan kakaknya atau dengan adiknya. Ya, tak boleh juga antara seorang istri pertama kita dengan bibinya atau dengan bibi dari dari ayah atau dari ibunya tadi. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan kalau seandainya seseorang ingin melakukan praktek poligami, dan kalau 4 hal ini bisa dipenuhi, maka ahlan wa sahlan, tidak mengapa. Namun kalau seandainya satu saja tidak terpenuhi, maka tidak boleh bagi seorang untuk melakukan syariat poligami ini tadi. Wallahu taala alam, dan kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.